Ingat daerah Sumatera Barat, pastilah ada dua yang di pikiran kita. Rumah Gadang khas Minang dan masakan Padang, khususnya rendang yang begitu populer dan disukai banyak orang. Apalagi rendang yang dibuat Dewi Sapriani sangat spesial karena memasaknya masih menggunakan kayu bakar. Rasanya lezat. Harganya boleh dibilang terjangkau. Rendang 300 gram dijual 100.000. Selain itu, Dewi juga menjual rendang jengkol seharga 70.000 dan sambal ikan bili serta sambal dendeng seharga 40.000. Untuk membuat rendang, Dewi mengolahnya daging sapi yang segar atau daging lokal no frozen, ditambah santan kelapa segar, cabai merah, dan aneka rempah-rempah tradisional. Berikut ini wawancara Ibra TV bagaimana Dewi menjalani bisnis rendang badendangnya. Saya berpikir bahwa bekerja sebagai karyawan itu tidak akan selamanya gitu, karena kita terbatasi oleh usia. Jadi saya mulai memikirkan untuk punya bisnis sendiri gitu. Nah, saya memulainya dengan membuat rendang dan dendeng. Ketika itu saya berikan namanya dendang karena sesuai dengan produk yang saya produksi waktu itu adalah dendeng sama rendang. Tapi sepanjang saya bekerja ya namanya masih di bawah perusahaan ya, saya nggak bisa kerja misalnya sangat fokus dengan bisnis nggak juga gitu. Jadi memang lebih banyak on off-nya waktu itu. Dulu tuh awal-awal udah mulai ada yang namanya makanan frozen gitu. Dari situ baru ya kenapa enggak aja ya rendang tuh dibuat di frozen, dendeng di frozen gitu. Nah, saya coba gitu dan saya utarakan ke orang tua bahwa saya mau bikin rendang, mau dijual. Kata orang tua saya, ya udah kalau emang mau bikin rendang bikin gitu kan, tapi harus spesifik, kamu mau kayak gimana rendangnya. Kalau mau rendang yang orang tuh banyak jual rendang di restoran Padang, banyak banget rendang, jadi apa yang membedakan dengan rendang yang kamu buat, kata orang tua saya kan. Terus kata ayah saya bilang, kalau kamu mau bisnis rendangnya bikin dengan masaknya dengan kayu, dengan tungku. Nah itu pasti beda, yang nggak akan didapat sama orang di warung Padang di Jakarta. Mungkin orang udah meninggalkan masak dengan kayu gitu. Ya udah, setelah itu saya usahakan waktu itu ketika memulai memang saya langsung seriusin bikin dapur yang langsung dengan ada tungkunya gitu. Dan begitu juga waktu saya pindah ke daerah Depok, saya juga langsung memikirkan bahwa nanti dapurnya harus ada dua, dapur untuk masak biasa dan dapur untuk membuat rendang. Alhamdulillah seiring berjalan waktu rendang saya banyak dikenal orang, banyak disukai lah ya. Walaupun waktu masih bekerja mungkin saya nggak terlalu fokus gitu, karena saya masih kerja dan masih punya tanggung jawab. Jadi membuat rendang itu ya seluang waktunya saya gitu. Kebetulan karena ada frozen, jadi saya bikin dalam jumlah banyak, saya simpan di freezer. Kalau ada orang pesan, saya keluarin, saya kirim gitu. Biasanya berapa kilo itu? Biasanya sih kalau membuat rendang itu minimal 10 kilo ya, karena kan kalau kayak ini kan wajannya kan yang besar banget, itu minimal 10 kilo. Berapa hari? 10 kilo. 10 kilo itu nggak nentu juga sih ya. Intinya sih saya nyetok aja, saya nyetok. Nah kan kalau kita cerita dulu tuh begitu gitu, 10 kilo saya buat, nanti sebulan habis baru saya buat lagi. Tapi kadang ada kala juga udah habis, tapi karena saya nggak punya waktu saya nggak buat gitu. Nah cuman yang nggak bisa saya hindarin,
setiap lebaran, setiap Ramadan itu pasti saya bisa menghabiskan sampai 300 kilo karena rata-rata yang orang-orang tuh belanjanya yang repeat order gitu. Jadi